الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأخوانه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di dalam nur salihin. Nur artinya cahaya, as-salihin, orang-orang saleh. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di dalam yang mana maknanya itu cahaya orang-orang saleh, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam kejahilan terus menuju alam terang benderang dan kebatilan, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, langgar muslimin. Alhamdulillah, pada kali ini kami dari langgar Baitur Rahman yang berada di Parampitan Buruk, sedikit dari lampu merah Paliwara. Kita kesini sedikit, ada langgar di dalam takbir. Ya, kami langgar situ. Alhamdulillah, pada malam hari ini bisa bersilaturahmi ke langgar berbahagia dalam rangka program Safari Dakwah Baitur Rahman. Alhamdulillah, ini safari dakwah kami ini awal-awalnya dimulai di Panjurang, dan malam ini pun alhamdulillah kembali kami ke Panjurang pulang. Mulainya sudah kurang lebih 3 bulan sudah berjalan. Alhamdulillah. Jiwa ini anggarnya adalah lain, yang mana kami dalam silaturahmi kadang menginginkan harta atau dunia, yang kami inginkan adalah keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah dalam menjadi memperkuat ukhuwah tali persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat suci Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara satu sama lain. Mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita di langgar di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan tali silaturahmi, tali persaudaraan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah malam yang ke-12 dan Sya'ban, yang mana beberapa malam lagi kita akan sampai di malam nisfu Sya'ban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Man ahya al-layala khamsa wajaba lahu al-jannah." Barang siapa yang menghidupkan malam yang 5, maka Allah Ta'ala pasti masukkannya dari ke dalam surganya Allah Ta'ala. Nama malam yang 5 itu di antaranya malam nisfu Sya'ban. Nah, mudah-mudahan kita tahu merupakan malam nisfu Sya'ban. Kemudian lagi dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban kainanya kita disuruh membaca Yasin 3 kali. Di sini rajin kayak apa? Sama Jakarta kira-kira deh. Baca Yasin 3 kali. Baca Yasin yang pertama niatnya agar dibacakan oleh Allah Ta'ala umurnya, berserta dengan agar Allah Ta'ala memberikan taufik dalam mengerjakan perbuatan padanya. Yang pertama. Yang kedua, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dari segala bala musibah. Ini yang kedua niatnya. Dan agar dimurahkan rezeki zahir dan batin. Yang kedua niat baca Yasin. Yang ketiga niat baca Yasin yaitu
agar hati kita digayakan. Artinya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa mencukupi sehingga ada lagi mengharap harta orang lain, dan agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, 3 itu mudah-mudahan kita malam kainnya sekitar 3 malam lagi, yaitu karenanya malam Jumat bisa diberikan oleh Allah Ta'ala taufik agar kita senantiasa mengerjakan ibadah di malam nisfu Sya'ban tersebut. Di sini alhamdulillah program kami dakwah itu membahas masalah hubungan yang berhubung dengan masalah sembahyang. Nah, kita bagikan balasnya. Jadi pada saat kita memaham agar sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bagikan. Jadi masalah sembahyang, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu ketika dikerjakan dalam keadaan benar, ketika dikerjakan sesuai dengan aturan yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salat tersebut akan melarang kita, akan menghindarkan kita dari kekejian dan kemungkaran. Yang sembahyang itu jadikan hal yang nomor 1. Sembahyang itu jadikanlah hal yang nomor 1. Jangan sampai kita nomor 2kan sembahyang. Adzan sampai usahakan, ketika kita mendengar adzan usahakan yang terbenak dalam hati kita adalah untuk menuju kepada rumahnya Allah, untuk mengerjakan salat, untuk mengerjakan sembahyang. Di dalam hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah, kata Rasulullah. Yang pertama yang pada hari kiamat yang dipertanggungjawabkan, yang disuruh kita oleh Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan dan segera amal ibadah kita adalah salat. Fa'in qubila bis salat qubila sa'iru amalihi. Apabila salat kita diterima, maka seluruh amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika salat kita tidak diterima, maka seluruh amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam sembahyang ini, menurut para ulama, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam sembahyang. Yang pertama yaitu syarat sahnya salat. Ada yang namanya syarat sahnya salat. Yang kedua ada namanya rukun-rukun salat sebagaimana tercantum dalam kertas yang di hadapan dia. Yang ketiga ada pembatal salat. Jadi 3 perkara ini harus kita ketahui. Setiap orang mukmin, setiap orang Islam bila kada tahu yang 3 perkara ini, sehingga sembahyangnya kada diterima oleh Allah Ta'ala, dikerjakan dalam keadaan tidak mengetahui dan kada sah, otomatis kada diterima. Sekali kata Rasulullah, kita kada sembahyang, satu waktu kita kada sembahyang atau sembahyang kita kada sah, maka kita akan diadab di hari kiamat nantinya berapa tahun? 500 tahun. Sekali kada sembahyang 500 tahun kayaknya di hari kiamat diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba baca yang pertama, jaga syarat sahnya salat baca. Nah, syarat sahnya salat itu nomor 1, suci dari 2 hadas. Kita sembahyang, sebelum sembahyang antum kudu mulai rumah di tengah jalan takantun salah sembahyang kita. Tidak salah sembahyang kita karena kita ada suci dari 2 hadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Yang tuduhannya misalkanlah nikah yang betah malam kedoyan. Nah, subuh bangun pas orang komat, kada ingin mati langsung
meluncat galanggar, sembahyang pembukaan belakang imam pulang. Kira-kira salah sembahyangnya? Ada sah sembahyangnya. Kenapa jadi kada sah? Karena ada suci dari dua. Inya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah itu. Nomor 2 bila. Suci dari hadas yang melekat. Suci dari najis, suci dari najis yang melekat. Jadi kita umpamakan kita sembahyang di bawah wadis kita itu ada yang cacat. Nah ini kan ada najisnya. Ketika kita bawa sembahyang, sahabat sembahyang kita dasar najis, bawa najis. Atau pakaian kita itu ketika kita pakai perancingan ada sedikit perancing karena pakaian kita bawa sembahyang pakaian tadi kada sah sembahyang kita sedang kayak apa. Jadi yang kita harus suci diperhatikan 3 perkara. Yang pertama pakaian itu ya para ulama setiap hal yang kita bawa dalam sembahyang itu dikategorikan sebagai pakaian. Orang sembahyang bawa HP, sembahyang bawa HP. Di dalam HP ulun ini ada hijab. Ulun buat dalam kantong ini HP ulun ini dikategorikan sebagai pakaian. Dalam artian bila di HP ulun ini ada najis, ulun bawa sembahyang, bawa dalam sembahyang, otomatis sembahyangnya pun kada sah. Kada sah sembahyangnya. Yang kedua badan harus suci juga. Badan itu sesuatu yang ada pada awak kita. Sembahyang tergantung apakah ini najis ada tangan kita, kada sah sembahyangnya. Kemudian yang ketiga pada tempat itu para ulama adalah setiap sesuatu yang digantung oleh orang sembahyang. Jadi kita kan sujud nih, tangan kita menghadap kemana? Menghadap tanah, cacat ada pas bandakan situ. Sah ada sembahyang kita? Kada sah sembahyang kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu menutup aurat. Buka aurat buat bondokan. Kawan kita kada betapi kada bisa lawan sembahyang. Mulai belakang bukanya guys. Buka auratnya sahara sembahyangnya. Nah, kita buka itu kada sah. Sembahyangnya kenapa? Karena auratnya ketahuan atau demikian. Ini adalah dia aurat sembahyang laki-laki lawan punya berbeda. Kalau laki-laki auratnya ketika sembahyang dari tuhur sampai pusat. Artinya laki-laki sembahyang kada baju saja. Tapi kalau dia kada baju awak. Dinian aurat ketika itu sembahyang seluruh badannya kecuali telapak tangan dan muka, itu aja lain aurat. Artinya apa? Bila tangan sini betis, telapak betis, kalingking betis ketahuan ketika sembahyang, maka sembahyangnya tidak sah. Ini perlu kita ketahui. Yang keempat menghadap kiblat. Harus tahu kiblat gimana. Salah kiblat. Menghadap kiblat ini bila kita jauh, artinya kita ke Makkah jauh. Kalau jauh mulai sini ke Makkah, urun ada di sini di HP nih. Kalau menghitung berapa kilometer dari sini ke Makkah. Mulai sini ke Makkah itu kurang lebih 8.000 kilometer. Jauh beda, jauh lumayan. 8.000 kilometer berapa kali yang kita ya? Mulai sini ke Makkah berapa kilometer? 3 kiloan betul. Sini ke Pasar Mulai itu berapa kilo? Berapa? 3 kiloan deh. Nah 3 kiloan kali akan berapa kali yang mulai. Jadi mulai sini ke Makkah itu kurang lebih 8.000 kilometer. Nah 8.000 kilometer. Nah jadi harus menghadap ke arah kiblatnya. Ada arah kiblat, ada kiblatnya. Bila kita berada jauh pada Makkah, kita ketahuan Ka'bah
semuanya, maka kita disuruh hanya menghadap ke arah kiblat. Adapun apabila kita berhadapan lawan kiblat, maka kita disuruh agar menghadap ke arah kiblat dan langsung. Yang kelima apa? Yang kelima itu masuknya waktu. Semua subuh jam saya ini salah. Kalau salah semua subuh jam saya ini. Yang waktunya jangan yang subuh soal fajar. Yang masuk itu orang-orang jadi kira jam 5 itu sudah ada jamnya. Jam 5 ada sahara adatnya. Ada sahara yang jam 5 kemarin kita disebut. Apa ada maghrib ada sahara. Masuknya waktu ini harus sudah masuk hanya kita. Yang keenam mengetahui fardu sholat. Nih kita anak-anak kita, kemanakan kita, yang sama kita harus diketahui apa fardu sholat itu. Apa fardu sholat itu apa? Perlu kita ketahui. Misalkan ada orang tidak tahu Fatihah itu fardu kah enggak aja. Tahu Fatihah itu fardu kah enggak. Lalu ia sembahyang dan ia meyakini bahwa Fatihah itu misalkan ujarnya Fatihah itu lain fardu salat, cuma sunnah aja itu baca. Nah, ujarnya. Nih, sembahyang sah kada sah. Tidak harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Fardu salat ada berapa? Ada 17. Hukum salat atau fardu salat ada 17. Itu harus diketahui. Kadang kita terkadang sebagian orang mungkin kada ada di sini, insyaallah kada ada di sini. Kadang ada sebagian orang itu ambisi dalam mengajar cita-cita dunia, tertinggalkan yang hal-hal nang dasar agama ini. Kadang sebagian orang mungkin di sini kada ada, di mana-mana ada orang yang cita-citanya, ambisinya dengan cita-cita dunia, tapi tertinggalkan hal-hal yang fardu ini. Sembahyang pada tahu di sembahyang. Kemudian makinnya di fardu sembahyang, makinnya di ilmu sembahyang. Sekali kada sembahyang atau sembahyang dua, tapi sembahyangnya kada sah. Atau sekali kada sembahyang sekali ini. Berapa tahun di hari kiamat yang ada orang? 500 tahun. 500 tahun di atas di hari kiamat. Kita andai kata wadah kita nih, andai kata di Amunta ini orang pada sembahyang subuh masuk Manjara 2 minggu, kira-kira ada yang ada sembahyang subuh. Jadi lagi orang sembahyang subuh, beradaan sembahyang subuh 2 minggu ada ini sekali kita sembahyang 500 tahun di hari kiamat tidak ada. Nah perkara adat hari kiamat itu adatnya pedih benar. Kullama nubijat dalam bahasa Al-Quran surah Al-Imran disebutkan sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran, orang-orang neraka itu ketika dimasukkan dalam api neraka kemudian hancur habis kulit mereka dikembalikan lagi kepada kulit yang hangat. Selama 500 tahun berapa sekali aja kada sembahyang. Bangunnya hari-harian kada sembahyang. Makanya kalau kita, anak-anak kita, keluarga kita silahkan untuk menjalin atau mencari cita-cita dunia, tapi harus ingat hal-hal yang lebih fardu. Yang fardu lawan kita ingatan itu yang sangat penting. Begasan apa kita, masya Allah luar biasa, pangkatnya luar biasa, tapi di sembahyang pada tahu. Di sembahyang kada tahu di sembahyang, kada tahu di subuh, kada tahu di zuhur, kada tahu di asar, kada tahu di maghrib, kada tahu di isya. Cita-citanya belajar. Apakah kita akan hari kiamat? Ulun ada orang sugih benar, masya Allah, isi mobil, isi rumah, isi bidang macam-macam. Tuhan sudah wahai di sini datang mau turun. Aku aja sudah menyesal. Kenapa jangan menyesal siapa? Aku aja sini menyesal. Bahari itu tahun dunia dia. Wah ini aku sugih aja sini, tapi aku menyesal. Mengaji bisa aja sini aku. Sembahyang itu bahari rancak, tak ada sembahyang. Jadi kayak apa yuk? Aku aja sini wah ini sembahyang 2 kali.
maghrib 2 kali, mangkhautari yang bahari. Ujarul alhamdulillah yang kembali ke ini. Enggak ada sembahyang apa-apa. Untung mati harta banyak orang yang mewaris. Harta yang kita kumpulkan, cita-cita yang kita ucap hari-harinya, ketika habis roh kita keluar dari badan kita, jasad kita, kembali kepada ahli waris, kembali kepada orang lain. Habis rohnya begawi, sembahyang ditinggalkan. Hanya sembahyang rutin. Sukses dunia akhirat ada ketika sembahyang. Jadi yang kita tanamkan dalam hati kita, dalam hati anak-anak kita, bagaimana kemuliaan, kehormatan, kebesaran sembahyang yang tanamkan. Makanya sembahyang ini kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis-shalah wa hum sab'ah. Perintahkanlah salat itu kepada anak-anak kalian sedangkan mereka berumur 7 tahun. Wa dhribuhum ila 10. Dan pukullah mereka ketika anak kalian itu ada sembahyang sedangkan umur mereka sudah 10 tahun. Tanamkan kebesaran sembahyang ini dalam anak-anak kita. Alhamdulillah kita di kampung kita sini langgar misi saja. Ada sebagian tempat langgar kada misi 5 waktu kada misi. Ada kita alhamdulillah sini masya Allah. Ada syiar Islamnya ada. Sebagian tempat saudara-saudara kita yang perlu kita dakwah, yang perlu kita ajarkan masalah sembahyang di sana. Wadah kita tidak amuntain. Alhamdulillah, masya Allah. Langgar banyak, keisian orangnya, imamnya ada, masya Allah. Tapi kita tinggal meningkatkan kebesaran salat di dalam hati anak-anak kita, dalam hati keluarga kita, dalam hati cucu kita atau keponakan kita. Innal ladzina kafaru bi ayatina innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar dengan Allah, jika mereka mempunyai dunia seisi-isinya dan 2 kali lipat dunia seisi-isinya, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan bagaimana Allah Ta'ala, kemudian harta Tuhannya yang dunia seisinya tadi diberikan kepada jalan Allah untuk menghapus siksa. La yutaqabbal minhum, kata Allah Ta'ala, Allah tidak akan menerima, artinya tetap di api neraka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itulah azab yang sangat pedih. Orang kafir. Jadi kita jangan sampai sama orang kafir gara-gara kita itu masuk dalam api neraka sama orang kafir gara-gara terpaksa kali kata sebanyak. Mudah-mudahan kita paham. Jadi Nabi yang ke-6 tadi mengetahui fardu salat. Harus tahu anak-anak kita disuruh harus tahu yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah. Baca 7. Nah, di antara fardu salat, kita jangan sampai menganggap hal yang sunnah itu fardu dan yang fardu itu sunnah. Fardu salat ada 17. Bila kita menganggap hal yang sunnah dianggap fardu, yang fardu dianggap sunnah, maka sembahyang kita ada sah. Kenapa? Karena syarat sahnya salat kita tidak cukup. Yang ke-8, menghindari dari hal-hal yang membatalkan salat. Itu syarat sah salat. Ini harus dikerjakan dan harus diketahui yang benar sudah kita ulangkan dengan bahasa Latin. Karena kitabnya bukunya ini kalau boleh apa dibaca-baca di rumah supaya paham. Boleh mengambil 2 anak kita banyak untuk menguliakan. Kamu yang rukun salat 17. 1 baca. Yang pertama niatnya. Jadi sembahyang itu ada niatnya. Ada
ada niatnya. Pokoknya jarang masuk langgar tahu lagi kayak orang ada orang takbirnya orang Allahu Akbar biasa saja Allahu Akbar harapnya kita mau nikah menjaga ada niatnya yang sah atau beda sembahyangnya lah beda sah sembahyangnya beda niat harus pakai niat sembahyang beda niat. Kenapa? Karena niat sembahyang itu khasat ta'aruf ta'yin kita kata ulama. Jangan kita sembahyang maghrib wajib dalam niat kita ketika takbir itu berniat aku sembahyangkan fardu maghrib. Dalam hati itu harus ada takbir. Bila hatinya tak kosong dari niat Allahu Akbar biasa saja sah sembahyang kita ada sah sembahyang kita. Jadi harus ada yang tiga macam tadi. Aku sembahyang fardu maghrib. Yang 3 rakaatnya ikut imamnya itu ada apa di luar dari takbir. Yang penting yang 3 ini harus dalam hati kita. Aku sembahyang fardu maghrib. Akbar dalam hati itu sambung 3 rakaat mengikut imam menghadap kiblat karena Allah Taala. Sah sembahyang kita. Jadi niat harus ada. Karena bila ada niat sembahyangnya ada pada sah sembahyangnya menghadap kiblat. Dua. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini harus diucapkan secara fasih sesuai dengan artinya, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh para ulama. Sebagian orang ada takbirnya kayak apa? Allahu Akbar. Nah, sah kita takbirnya. Kira-kira sah. Ma'an dari atif timbah itu kada sah kira-kira. Ini harus pas Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau sah Allahu Akbar. Memanjangkan alif, memanjangkan huruf kada sah sebenarnya. Terus dia berdiri bagi yang mampu. Kita sembahyang kada mampu berdiri boleh berduduk. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua tidak boleh lagi berdiri, boleh berduduk. Rakaat ketiga asal kau berdiri, coba berdiri tidak apa-apa. Terus yang keempat, yang keempat di antara rukun sembahyang membaca surah Al-Fatihah. Yang pentingnya ada kita tahu di sini. Tidak ada hantar wujud. Nah, bacaan satu orang mesti baca surah Fatihah juga ada bacaan kita. La salata liman lam yaqra'il Fatihah kata Rasulullah. Tidaklah dia benar, tidaklah sah. Salat seseorang itu tatkala membaca surah Fatihah atau baca surah Fatihah tapi bacaannya salah bacaannya betul. Kayak pas sembahyangnya tidak sah. Yang kelima, rukuk ini dia harus belakang ini harus rata. Bila rata belakang itu kayak Nabi ya ketika tuha kada rukuk orang yang meratakan belakangnya ulun contohkanlah. Ini cara rukuk dalam sembahyang. Rukuk ini luar biasa fadilahnya orang mengamalkan rukuk insyaallah kena gatuhannya kada rukuk sembahyang apa berjalannya kada rukuk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatlah kalian sebagaimana aku salat. Di hadis salatnya kayak salatnya Rasulullah kayak itulah kita disuruh untuk salat, untuk sembahyang. Coba perhatikan bila rukuk satu rakaat. Nah, dari situlah yang inilah. Ini memakan kibun situlah. Kalau misalkan supaya tahu berkat Allahu Akbar. Kata. Kata Rasulullah, andai kata, biar ya bunyinya sudah mendalah. Jadi selain kita rukuk itu sekiranya di belakang kita itu amun diandai hintaruk yang ada gugur. Itu yang dianjurkan. Ketika diandai lawan hintaruknya ada gugur. Itu yang dianjurkan ketika kita sembahyang tadi.
Nah, ulangi sekali lagi lah. Jadi di belakang melihat. Oh, nah, kaitalah lapar, bisa sujud lapar. Tapi laparnya dia kayak angkat Tuhannya. Itu di punggung kita. Insya Allah kada sakit pinggang. Alhamdulillah belum amanahkan rukuk ini biarnya. Asal sesuai. Mudah-mudahan jangan sakit pinggang. Cuma jarang sakit pinggang. Memang amanahkan rukuk kita. Insya Allah amanahkan. Dan ini amanahkan rukuk meratakan belakang ini kada jamannya pian perlu proses. Ulun belajar sekitar 2 minggu hanya bisa. Tiap hari-hari cari kawan lain. Kita pelajari nah. Jadi kawan menghentikan belakang supaya rata belakangnya. Nah itu rukuk sebagaimana rukuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terusanlah kita baca kata. Terusan gitu. Nah, tumakninah. Tumakninah itu sembahyang badiam sebentar. Ada orang sembahyang rukuknya apa? Nah, kada batu makninah. Ini kada batu makninah ini biasanya pada rukuk atau pada i'tidal. Allahu Akbar. Nah, ini kan kada batu makninah. Atau sembahyangnya gini. Sami Allahu liman hamidah. Kan kayaknya nah, bukan. Sami Allahu liman hamidah. Oh, nah. Ini kada batu makninah. Dalam mazhab Syafi'iyah, jika kita sembahyang pada batu makninah, kada sah sembahyang kita. Wah, ini ada orang sembahyang tarawih 20 rakaat, 7 menit aja. Ustaz Abdul Somad, iya. Para ulama-ulama di Jakarta itu mengharamkan, kada boleh sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih 7 menit kayak apa? 20 rakaat 7 menit. Mustahil itu 3 sebenarnya. Begitu kayak itu. Kai-kai di belakang ngomong. Jadi kata Rasulullah, "Idza raka'tum fa'tma'innu." Ketika kalian rukuk maka tumakninahlah. Jadi tumakninah penting nah. Jadi kalau sami Allahu liman hamidah, bagusnya tangan tak di muka aja kada usah di belakang. Apalagi bilang belakang. Ini jangan diayunkan. Bila kita ayunkan, nah bergara-gara kita ayunkan, inya karena kita ada yang sini baca kan. Di antara pembatal sembahyang bergerak 3 kali berturut-turut batal sembahyang kita. Terus. Tidak itu bangun dari rukuk terus depan. Halaman sini. Tumakninah. Juga tumakninah. 9. Sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Ini hal yang penting ketika itu sujud harus 7 anggota kita sampai ke lantai. Bila salah satu dari yang 7 ini kada sampai ke lantai, kada anda ke lantai, maka kada sah sembahyang kita. Yang pertama dahi. Dahi ini misalkan kita berkopiah, kopiahnya yang benar. Nah, di sini kopiahnya. Kada sah. Atau kita ini misalkan ayo kata para ulama itu jangan sujud pada sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Ini misalkan panjang ini dia ulun panjang karena lalu ketika orang sujud, tak sujud diri tidak ulun sujud diri ini. Kemudian tidak ulun nesor bangun. Ketika ulun bangun dari sujud bergerak, tak obat ulun juga. Nah itu pada sah sujudnya. Tak sujudi pakaian seorang. Hati-hati nantinya. Lakon benar. Lalu sujud kita lakon seorang. Bergerak dalam gerakan seorang. Tapi misalkan dari jauh ini di sini lalu orang sujud masuk kubur. Karena tangan sujudan ulun sujud di sini. Kada apa-apa. Kenapa? Karena ini kada bergerak lagi dengan gerakan ulun. Yang jadi masalah tadi bila ini masih bersambung lawan sini, masih bersambung ini panjang misalkan bersambung ketika sujud ulun ini ke sini sujudnya lalu ketika bangun sujud kamu waktu ini bangun bisa sujud. Hidung ini wajib hidung ini sunnah aja. Mantap hidung
ke lantai. Kemudian tangan biar nih yang putihnya wajib biar kita tapi talapik ke bapaknya yang kalau talapik deh tangan talapik ke bapak. Misalkan besar tangan binian ya bapak, semuanya tahu lagi besar tangan boleh aja. Tangan harus mandap sahabat. Kemudian nih itu harus berada pada sahabat. Yang terakhir nih paruh jari betis. Nah ini ini ketika sudah harus kita dikatakan begini. Bila gak ada malaikat misalnya kayak ini gak ada sah sujud kita. Otomatis sebenarnya kita gak ada sah. Tapi misalnya aku pernah betis tak itu kayak mana? Bagus pertanyaan dia. Penyakit misalkan kayak bapak Pak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengingini kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mau kepada kalian kalapahan atau hal yang sulit. Jadi kada bapak bilang betis sebian kabar itu kada apa atau sudah tumak malih melipat betis kada apa iya kada terlipat sudah sahnya. Yang jadi masalah tadi bila kita sehat-sehat aja awah aja malipat tapi kada malipat antara kada tahu kada sah. Itu masalah sujud 10 cek tumak ninah 11 ini paham aja lah. Terus 12 tumaninah itu berhenti sejenak dari gerakan. Terus 13 membaca tasyahud akhir. Ini harus dibaiki bacaannya. Bila terlalu baca tasyahud akhir di hukumnya sama lawan surah Fatihah. Bila kada jujur bacaannya, kada fasih bacaannya, berubah maknanya, ada sedikit tabarruk misalkan bisa kada sah tahiyatnya, maka kada sah pula sembahyang kita. 15 itu wajib lah. Itu wajib pada salawat. 16 mengucap salam, mengucap terus tertib. Nah, sedikit lagi lah pembatal salat supaya kita melupakan keadaan. Pembatal salat 1 berhadas besar atau kecil. Ketika sembahyang terangkur, batal sembahyangnya. Ada dilanggar, kita mendatang ada sempat orangnya. Dilanggar itu orang tidak sembahyang. Bila imbah salam mana? Ketika berdua ketiga dia lagi imam lawan yang di belakang tukang berdoa nih, lawan tukang kunci langgar. Tapi pernah pada suatu hari ada yang berjaraknya 2 jakat yang kedua sahabat 3 pas sahabat panai beradaan ada yang bukanya nih. Artinya di tengah-tengah sembahyang ada yang melapas. Ya, jangan dengar suaranya. Maka baunya ulang dia guru lagi saja. Selanggaran mencium di timur. Jadi ulang tidak bilang keluar langgar deh. Pokoknya ya siapa yang pemula-mulaan keluar langgarnya itu masyarakat ulang ngomong demikian. Jadi langgar aman, jadi yang keluarnya. Baik orang berdoa pertama, berdoa kedua ada yang keluarnya. Orang seharusnya tidak dalam keadaan sembahyang lalu terkantut misalkan atau tacirit makinnya lagi atau misalkan kenapa karena yang membatalkan wudu keluar ya sembahyang itu yang berdiam kan kita harus ada sembahyang kita malam harus sama sembahyang. Yang kedua kita sembahyang di atas bahiran kanan pakaian kita. Panik kalau dibocor langsung siap keluar dari sembahyang. Bila kita sembahyang ada najis, misalkan najisnya karena tahi cacang kering, pas karena kita sembahyang kayaknya perhatian duduk tahiyat akhir, tahi cacang pas beradakan gugur cacang kering lagi pas angin pas kana sini. Ini kita supaya ada betul sembahyang kita
kita jauhkan tahi cacahnya secara langsung. Pertama langsung, yang kedua tahi cacahnya harus dalam keadaan garing, dan yang ketiga kita menjauhkannya tanpa membawa. Misalkan nah, boleh. Tapi kalau kita ini kan mantap jepeng, betul salahnya kita. Atau bujurnya cuma nangkat dah. Awas saya tadi yang saudara jangan aja. Nah, ini betul juga salahnya kita. Terus terbuka aurat jika tidak ditutup seketika. Ketika semuanya angin ribut terbuka. Sahabat berapa di sahabat yang tapi sahabat bukan tutup seketika boleh. Bedanya yang mukanya, bila yang seorang kan gerakan seorang tidak awal harus terjaga juga sebagai gambar. Ini diantaranya menyatakan kita berada orang yang berada ketika sembahyang itu sembahyangnya berada. Menyatakan berada berarti banyak orang berada. Sembahyangnya paham berada sembahyangnya. Tidak ada orang tidak berada yang akan masuk ke neraka. Berada sembahyang yang macam neraka yang ada. Jadi berada dalam sembahyang itu membatalkan sembahyang. Terus melakukan tempat sembahyang yang membatalkan sholat. Sengaja hal yang membatalkan sembahyang jika dijalannya dengan sengaja. 6. Makan banyak dalam keadaan lupa. Sudah berbuka puasa naik kelangga 10 biji dipotong. Biji nasi. Ketika sembahyang rakaat pertama, rakaat ketiga, potong maghrib habis nasinya di dalam potong tambahkan, makanya sengaja batal. Tidak sengaja sampai begitu dalam sholat. Terus nomor 7. Melakukan 3 kali gerakan berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa. Bergerak 3 kali. Nah, ini kadang sembahyang bergerak 3 kali. Gerakan dalam sembahyang ada gerakan berat, ada gerakan ringan. Gerakan ringan, jadi kita bergerak gerakan ringan. Gerakan berat, ikul. Bila kita bergerak, itu 2 kali. Bila 3 kali. Ada betul-betul artinya nafsu pada pakai maka betul kita misalkan 2, 3 hati-hati inilah 3 kali gerakan betul-betul gerakan yang berat harus berupa sembahyangnya hujan dua sebagainya harus maka jatuh menopang kawan ketika sembahyangnya berada harus menambah konfident dengan sengaja. Imam tahu pada 5 rakaat nyata pada 5 rakaat kita kan boleh umpat berdiri juga. Bila kita umpat berdiri umpat imam kita salah kita. Kenapa? Karena kita mana-mana berkonfident dengan kesengaja. Jadi kayak mana imam berdiri berduduk ya kita malah berduduk. Jangan sampai. Jadi bila imam sembahyang tarawih itu punya 3 rakaat naik ke rakaat ketiga. Bila kita tahu pada ini rakaat ketiga, boleh kita umpat imam. Tahu imam pada salah, boleh kita umpat imam. Jadi kayak apa caranya? Bila kita yakin namun kita bahwa imam 5 rakaat, duduknya kita menghadiri imam. Kalau kita jangan umpat imam. Mana cara dilakukan? Fatihah ini. Udah tahu ya perkalimat, tahu umpat imamnya jadi. Tapi orang yakin sudah tahu pada imam ini 5 rakaat kita mau imam berdiri kita tetap salah kita. Terus mendahului imam dengan 2 takbir atau 2 takbir tanpa ukur. Mendahului imam 2
atau tadbik ini tanpa ada udur. Tadbik misalkan inya masih berdiri, imam sudah bangun dari rukuk, tapi ada udur. Kenapa? Sebenarnya ngalamun sebenarnya harus berniat membatalkan sholat. Berniat aku betul. Nah, betul dan sebenarnya dalam hati ini, jadi aku mengenal keluarga sampai betul dan sebenarnya harus menggantungkan pembatalan sholat dengan suatu perkara. Contohnya beginian, misalkan hari buku cilai hari buku. Jadi jerbian dalam sembahyangnya, aku amat harinya hujan, aku gagal sembahyang. Kenapa jadi gagal? Tapi setelah pesan saya, aku dalam hati nih ketika sembahyang, aku amat hari hujan gagal sembahyang. Nah, ketika biar mau cepat gagal sembahyang itu betul sembahyangnya. Terus terakhir. Dalam batalkan sholat. Hari ini kita bilang berkah ada. Berkah ada. Jadi itulah hal yang penting dalam melakukan sholat. Yaitu 3 perkara. Yang pertama sahnya sholat. Yang kedua rukun sholat. Dan yang ketiga pembatal sholat. Jadi ini perlu buka siapa tanda takor. Silakan. Apa? Masalah batasan masbuk. Maksudnya apa nih? Imam sudah rukuk, sholat masih. Ya, benar soal ini banyak yang saya tahu. Kita itu bilanya kita takbir, imam sudah rukuk, tiba takbir itu pada usaha bacaan lagi yang penting ketika takbir aku sembahyangkan salat isya 4 rakaat mengikut imam karena Allah Akbar sudah langsung lagi rukuk. Ketika dia rukuk sudah imamnya masih rukuk, salatnya. Apabila dia rukuk imamnya sudah bangun, tak solusi doa imam. Solusi doa imam itu nambah sedekah. Ini disebut dengan orang yang masuk sedekah. Berapa gerakan? Gerakan. Iya. Berapa gerakan? Kadarinya kan sekalinya. Nah, imamnya rukuk yang rukuk seorang takbir. Bilanya, nah kayaknya imam bangun, seorang rukuk. Ini masbuk nambah sarakat. Bilanya biar kayak ini, jadi imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar juga Allahu Akbar. Nah, ini dapat kita sarakat. Nah, bila imamnya solusi dong imam bangun saurah rukuk, betul. Artinya sahnya sembahyang kita, tapi kita nambah sarakat. Nambah baca Fatihah. Baca Fatihah itu sudah ditanggung lawan imam yang menanggungnya. Jadi kada lagi biar baca Fatihah. Imamnya sudah menanggung Fatihah. Iya. Sudah menanggung Fatihah. Ada lagi baca Fatihah. Ada pertanyaan lagi? Ini masalah badaham itu ini orang badaham itu apabila ini masalah badaham. Masalah orang badaham itu dulu asalnya bila yang mengeluarkan hurufnya pasti sudah orang badaham itu pasti mengeluarkan huruf alif, ha dan mim. 3 huruf badaham. Jadi apabila kita badaham karena bacaan sunnah atau karena memperbagus sembahyang langsung batal sembahyang kita. Imam misalkan lakum dinukum waliyadin batal sembahyang imam. Masalah badaham. Tapi kita badahamnya ada, boleh kita badaham itu satu keadaan ketika suara kita hilang kabur. Ada juga
saja suara hilang lalu dan kita pada bacaan yang wajib. Baca surah Fatihah, makmum nih baca surah Fatihah, hilang lalu kada bawa suara lagi, kada bawa ucap lagi. Kita baca Fatihah, boleh kita baca sekadar. Nah, boleh aja. Tapi bila kita di bacaan yang sunnah aja, atau si imam memperbagus suaranya, kalau badaham batal sembahyangnya. Makmumnya yang tahu, makmumnya itu mufaraqah aja. Tapi bila tahu, makmumnya tahu daripada badahamnya. Makmumnya ini kayak apa nih? Batal lah makmumnya lah. Bila imamnya itu batal berarti apa? Itu penting lah, makanya kita jadi imam itu harus tahu ilmunya. Imam bang badaham. Jadi si makmum ini bila ada tahu ya usahanya, bila ada tahu makmumnya tahu usaha, yang tahu pada itu membaca yang si makmum wajibnya tahu. Itu di dalam Fatihah aja lah. Ini baca Fatihah, si makmum atau imam baca Fatihah, suara sidin hilang lalu, suara sidin hilang lalu, boleh nggak badaham? Boleh badaham. Ini lahir si imam nih, awal aja baca Fatihah, cuma ada awalnya nih di bawah sidin badaham, batal saja. Bila ada baca Fatihah hilang lalu suara sidin, boleh badaham. Sekadarnya supaya awal baca Fatihah. Jadi bacaan yang wajib dalam sembahyang itu ada dua. Pertama Fatihah, yang kedua tahiyat akhir. Jadi ketika tahiyat akhir, lalu pada awal itu kita suara-suara boleh badaham. Itu masalah badaham. Nah, jadi imam badaham, makmumnya tahu pada itu kalau dalam sembahyang. Karena kita sebelum menyembah Tuhan, kemudian kita sudah tanya sebelum baca Fatihah sudah sembahyang kan? Itu betul sembahyang kita di sana. Di gawai sembahyang punya selama kita sudah masuk dalam sembahyangnya, kalau kita boleh beda sebelum baca Fatihah. Betul sudah sembahyang kita. Itu karena itu interaksi kira memperbagus bacaan kita. Nah, banyak orang ada urut sebanyak yang dilanggar urut bila hilang suara, aku sangat naik dia suara apa? Alam sampai dulunya hilang suara. Jadi orang tahu sangat seadanya suaranya hilang suara. Kadang itu bila imam saatnya yang di belakang mendahamakan aja. Nah, itu kenapa yang di belakang mendahamakan? Ada salah ini. Fatihah itu bismillah itu apa sunat? Wajib. Kadang-kadang ada meninggal imamnya bismillah. Ada baik bismillah. Nah, bagus pertanyaan dia. Bacaan bismillah itu sunnah tak wajib kan? Sebagian imam ada yang meninggal karena baca bismillah. Menurut itu imam mana? Imam kafir. Nah, dalam ulama Syafi'iyah yang mana kita di mazhab Syafi'i, bismillah termasuk Fatihah, artinya wajib dibaca. Kalau kita Syafi'i wajib lah. Syafi'i wajib dibaca. Ada pun di Makkah itu imamnya baca bismillah cuma bagaimana? Tapi yang Kalimantan Syafi'i Pak. Syafi'i kita ini di Kalimantan mayoritasnya Syafi'i. Tapi ada di antaranya yang meninggal. Di antaranya yang meninggal, bila meninggal lalu ada dibacanya lalu kita ada boleh meninggal sini. Bila dia sendiri membaca saja, cuma bacanya bagaimana? Ya ada sebagian mazhab yang bukan Syafi'i bahwa bismillah itu ujarnya sunnah, yang bacanya bagaimana? Jadi bukan alhamdulillah rabbil alamin. Boleh aja kita boleh. Tapi bila dia meninggal, mari tinggalnya Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Karena kita mazhab Syafi'i bahwa bismillah itu termasuk dari Fatihah. Bila kita baca maka
dibaca atau dibaca dalam keadaan bagaimana itu boleh Syafi'i. Kalau Syafi'i Bismillah itu termasuk dari surah Fatihah dan wajib dibaca dalam sembahyang. Kalau ini tahiyat akhir tadi yang wajibnya gimana membacanya? Tahiyat akhir yang wajibnya sampai sajadah. Membaca sholawat ketika tasawuf akhir itu untuk sholawatnya. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Doanya itu sunnah muakkad. Ketika kalau Bapak cuma sunnah benar dibuat sampai sholawat tinggi. Sampai sholawat itu yang wajibnya. Terus tahiyat akhir ini wajib sampai sholawat. Ini anunya. Ada pertanyaan lagi? Masalah tadi kita sembahyang. ini. Untung sembahyang kalau kita tingkat Nah, kita ada tahu. Imam sembahyang hanya ada tahu. Berarti tahiyat yang sebelum sembahyang sudah ada dah. Bila tahiyat yang sebelum sembahyang ini kan kita ibadah mana? Berikir tahiyat jelas sudah tahiyat kan sebelum kita sembahyang atau pertengahan kita sembahyang. Ini kalau yang tahu itu betul namanya kita bahasa. Beda lawan kita sudah ibadah sembahyang, berjalan sampai ke rumah hanya ada tahiyat ibadah. Ini ada kemungkinan dilanggar, diambil langgar, kita tahiyat cacaknya. Itu kada wajib kita mengulang. Tapi yang kita ibadah salam malah ada tahiyat cacaknya. Jelas sudah tahiyat cacaknya kan ketika sembahyang karenanya atau sebelum sembahyang. Betul, harus bahasa kita. Tinggi. Nah. Tinggi. Tinggi. Ada pengaruh. Ini ada para ulama ada mengatakan batis kita itu lurus ini ada terbuka angka ini. Jadi itu pada bapak. Kita ulama-ulama kita diamalkan tinggi. Tinggi ada kiblatnya itu nah. Cuma yang orang tahu itu nah aja. Cuma kita kadang menjelaskan orang yang berbiru karena banyak guru-guru kita yang berbiru juga. Yang berbiru itu kita kadang menyalahkan orang yang berbiru. Cuma dalam sembahyang itu kan kita dianjurkan menghadap kiblat sabadatan jadi kita mengarah ke arah kiblat. Nah itu jadi ini mengarah kiblat dari kita dari kita hidung kita berataan ke kiblat berataan. Batas ini bang. Takbirnya itu syafaat kudunain kata para ulama. Nah, tanya kita. Jadi tangan kita tenang. Nah, makanya dia takbir itu olahraga yang paling baik dalam kehidupan kita itu adalah sembahyang. Jadi orang sembahyang yang takbirnya itu takbirnya ini meninggalkan lawan tangan ternyata itu ada hikmahnya. Kayak pernah ini pian di sini anak tadi sedikit takbir sebenarnya tuh makanya pian kurang raga itu orang kaya padahal kita ada perlu olahraga cukup sudah sembahyang. Jadi kita sembahyang tuh ini tak belakang. Kita sembahyang kita makan supaya ini rata, kebintangan lawan tandingan. Ini kita berhemat. Ternyata di sini lapaknya itu memang ada olahraga lawan kita. Jadi kata para ulama, olahraga yang paling bagus itu adalah sembahyang. Orang yang sembahyang ada perlu lagi olahraga lari, macam-macam ada perlu lagi. Stroke insya Allah ada bakalan orang yang sembahyang yang jujur sembahyang karena rukunnya ulama rata insya Allah kada bakal kena stroke. Kadar gulanya, kolesterolnya insya Allah aman. Ketika kita sembahyang sesuai dengan arahan Rasulullah.
itunya lah, ininya yang mata ininya. Ini ada lubangan lah. Sini ada lubangannya nak sini. Ini ada di lubangannya. Ini. Nah, lubang lah. Betul ini nah. Tangan kita. Nah. Ini kalau lubang sini. Nih. Nah, lalu agak kiri sedikit. Jangan ke kiri ini. Ini salah nih. Nah, kayak ini salah nih, garis sunnah. Yang sunnahnya itu ininya nih di sini. Nah, kemudian sininya, nih sini nah. Nah, jangan baru bisa membuang ini jadi. Nah, jadi agak ke kiri sedikit. Agak ke kiri sedikit. Nah, jangan ke kiri benar kayak ini. Ada sunnah. Jadi sama latihan sini sama beradaan. Ke kiri sedikit. Bagus kurang atau juga benar artiannya berarti ini ada pertanda bahwa ini luar biasa. Sujud ini dia sebenarnya olahraga atau rahasia gerakan sembahyang yang paling besar yang diperlukan oleh seorang hamba itu adalah sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu ma'a rabbih wa huwa sajid. Hamba yang paling dekat dengan Allah Ta'ala yaitu ketika ia sujud. Makanya ketika sujud kita minta Allah Ta'ala pasti dikabulkan. Apalagi sujud terakhir. Sujud itu biar tangan berata mengarah kiblat. Jangan kayak itu, jangan kayak ini. Nah, sujud itu berata ke arah kiblat. Kemudian, di berata kaina ini memintangi lawan bahu. Dan untuk lalakian agak meranggang. Ini ranggang ke sini, akhirnya ini ranggang ke sini, ada pun sini juga menjauh ke sini. Nah, kalau lalakian sujudnya sujudlah Allahu Akbar, agak jauh sedikit. Nah, ini berat aja biar jangan aneh. Jadi ini agak jauh sedikit, agak jauh sedikit. Dan Tuhan itu sujudlah. Tinggi. Ayam besar orang bebas lah nih. Ayam besar orang bebas. Nah ini mana tinggi. Karena biar mungkin lapar nih. Sebenarnya kita sujud ini apa ya murid kita tuh kayak itu kayak itu. Lain kada kayak itu. Kalau kayak ini ini lebihnya ini. Jadi kayak gunungan. Tapi kalau latihan kayak gunung. Itu biar juga mengobati sakit pinggang. Yang sakit pinggang insya Allah ampeh. Jauh sedikit. Yusannu lirrijal al-tajafi bainal batn ma'al fakhir. Kata para ulama disunnahkan bagi laki-laki ketika sujud itu menjauhkan antara bahu lawan paha, dijauhkan sedikit. Jadi subhanallah biar dalam kalau kita haji sir atau hikmah dari segala gerakan ketika kita sembahyang itu niscaya kita yang hendak sembahyang. Kita garing ubatnya bahwa sembahyang ampih garing hati gundah, hati gak ada nyaman, hati galau bahwa sembahyang ampih galau. Kalau kita tahu lawan faidah setiap gerakan kita sembahyang luar biasa. Ini otak kita ini sebenarnya ketika bangun guling nih kepala kita ini otak penelitian bukan penelitian yang ada di daerah Eropa itu kita itu ketika bangun guling diperlukan mengangkat dari ini ke lantai dan guringnya diangkat ke atas. Kita ketika bangun guling itu perlu kenapa? Supaya otak kita beribadah nyaman sesuai dengan sembahyang subuh. Penelitian mengatakan otak kita ini, kepala kita ini ketika bangun guling perlu diangkat ke bawah.
perlu diangkat ke bawah, yaitu apa yang ketika kita sujud. Karena ketika jujur ada kurang hikmahnya. Makanya mudah-mudahan kita kalau mau anak sembahyang ini istiqomahkan dunia akhirat, kita diselamatkan dosa-dosa kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami sangat berterima kasih dan bahagia kepada sebenarnya kami tidak hendak minta apa-apa. Kami cuma hendak silaturahmi kalau Tuhan nih menjalankan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat kayak apa ilmunya Rasulullah, kayak apa caranya sembahyang yang jujur, supaya kita benar-benar kena sesuai dengan arahan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dan menanamkan kebesaran sembahyang di hati masyarakat, di hati kita, di hati masyarakat juga. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini diterima oleh Allah Ta'ala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dia hajatkan, apa yang dia doakan, apa yang dia cita-citakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa orang pernah mengajak ilmu kepada kita, orang tua kita, orang-orang yang andil dalam bangun anggar kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Wa qul salihal Fatihah.